Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fadila. Saya dari kelas Akuntansi Biaya R03. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang joint cost atau biaya gabungan yang merupakan subbab dari mata kuliah Akuntansi Biaya. Joint cost ini bisa diartikan sebagai biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen. Nah, joint cost ini terjadi dalam bentuk satu jumlah total biaya yang tidak dapat dibagi untuk semua produk yang dihasilkan. Jadi, pengertian dari joint cost ini adalah biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang dilakukan secara simultan, di mana terjadinya biaya. Biaya ini terbatas sampai dengan titik pemisahan atau disebut juga dengan split of point. Tujuan joint cost yang pertama untuk mengetahui biaya per unit produk yang akurat, yang kedua prinsip pengakuan biaya atau cost principle, yang ketiga untuk mengalokasikan biaya ke persediaan akhir maupun ke harga pokok penjualan, yang keempat untuk membantu menentukan tarif, yang kelima untuk mendapatkan penggantian atas biaya produksi yang telah dikeluarkan apabila menggunakan sistem kontrak. Selanjutnya, terdapat tiga alternatif pendekatan yang dipakai sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama kepada setiap jenis produk yang dihasilkan. Yang pertama ada pendekatan harga jual atau harga pasar. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling populer. Asumsi dari pendekatan ini bahwa ada korelasi positif antara harga jual setiap produk dengan harga pokoknya. Metode ini dikenal juga sebagai nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi ini merupakan estimasi nilai jual setiap produk pada titik pisah atau split off. Yang kedua ada pendekatan satuan atau unit fisik. Menurut pendekatan ini, dasar alokasi dari biaya bersama adalah jumlah kuantitas yang diproduksi untuk masing-masing produk. Dalam pendekatan satuan ini memiliki persyaratan yaitu satuan unit kuantitasnya harus sama seperti unit, ton, kilogram, dan meter. Ada cara perhitungan alokasi biaya bersama yaitu dengan membagi jumlah kuantitas masing-masing produk dengan jumlah total kuantitas produk dan hasilnya dikalikan dengan total biaya bersama. Jika produk yang dihasilkan tidak diproses lebih lanjut, maka perhitungan harga pokok per unit akan diperoleh hasil yang sama. Ketahui total biaya bersama dari ketiga produk tersebut adalah 150 juta. Jumlah kuantitas produk A 30.000, produk B 48.000, produk C 42.000. Maka jumlah total kuantitas produk sebesar 120.000. Hitunglah alokasi biaya bersama dari masing-masing produk. Berikut penyelesaian alokasi joint cost masing-masing produk. Produk A sebesar 37.500, produk B sebesar 60 juta, produk C sebesar 52.500. Yang ketiga ada pendekatan harga pokok per unit. Nah, dari pendekatan ini terdapat dua cara untuk menghitung harga pokok per unit. Yang pertama ada rata-rata sederhana, yaitu harga pokok per unit dihitung dengan membagi total biaya bersama dengan total kuantitas yang diproduksi. Alokasi biaya bersama diperoleh dari harga pokok per unit dikalikan jumlah kuantitas masing-masing produk. Yang kedua ada rata-rata tertimbang. Metode ini dipakai untuk produksi bersama yang memiliki nilai yang berbeda dari masing-masing jenis produksinya. Dasar perhitungan dalam metode ini adalah jumlah kuantitas dari masing-masing produk dikalikan dengan faktor penimbangnya. Contoh biaya bersama atau joint cost yaitu yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Adapun contoh real dari sebuah perusahaan penyulingan minyak yang mengambil minyak mentah dan mengolahnya menjadi berbagai macam produk seperti bensin, oli, dan solar. Semua produk ini berasal dari satu input yaitu minyak mentah. Dalam contoh tersebut, satu input menghasilkan banyak output sehingga biaya proses produksinya merupakan biaya gabung atau biaya bersama dari produk-produk yang dihasilkan. Sekian pemaparan dari saya tentang joint cost. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.